hikmah yang agung. Karena apa? Lau askanahu ra'san fil ardi, ketika langsung Allah menempatkan Adam di muka bumi tanpa ada muqaddimah, pendahuluan seperti itu, min aina ayya'lam anna iblis sayuhwihim, maka dari mana Nabi Adam, Sayyidah Hawa dan kita semua anak cucunya ini akan tahu bahwasanya iblis itulah yang kelak akan selalu menggoda kita sampai akhir hayat kita. Dan bagaimana akan tahu bahwasanya sebab daripada iblis tidak menerima perintahnya Allah itu adalah istikbar, kesombongan dan hikad, dan juga banyak hikam. Di antaranya lagi yaitu jikalau langsung ditempatkan di bumi, maka dari mana Adam, Hawa dan kita semua itu akan tahu bahwasanya tempat tinggal kita di bumi itu sampai ilahin, sampai pada waktu ditentukan oleh Allah, kemudian kita akan kembali di akhirat selama-lamanya. Apakah kita itu fil jannah au finnar. Kemudian bagaimana kita tahu di sana ada surga, tanpa ada muqaddimah seperti itu. Demikian penjelasan dari para ulama, termasuk diantaranya di tafsirnya Syekh Ramadan Buti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Para bapak, para ibu, para sepuh, bini sepuh rahimakumullah, monggo sareng-sareng kita niat thalabul ilm, badus ilmu ranten perintahipun Allah Subhanahu wa taala, memperkalih niat i'tikaf datang masjid menika sunnah lillahi taala. Kula kalawau mriki lajeng salat menika salat tahiyatul masjid. Dadi dadosipun salat tahiyatul masjid niku salat sunnah ingkang salat sunnah yang disunahkan ketika masuk di masjid. Maka salat sunnah seperti itu namanya salat sunnah, sebabnya sebab muqtarin, sebab yang bersamaan, yaitu ketika masuk masjid. Maka kalau salat sunnah yang seperti itu tetap disunahkan walaupun di waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melakukan salat, makruh tahrim. Seperti sesudah sholat subuh itu sebetulnya tidak ada sholat sunnah, tapi kecuali sholat sunnah yang punya sebab mutaqaddim, sebab yang mendahului atau sebab yang membersamai. Sebab yang mendahului misalkan sholat lisyukril udhu, sholat untuk mensyukuri udhu, karena dia telah udhu disunahkan untuk sholat sunnah. Itu walaupun di waktu-waktu yang dimakruh tahrim kan tetap disunahkan untuk sholat sunnah. Seperti juga sholat tahiyatul masjid. Kita lanjutkan ngaos tafsir sareng-sareng. Kula nggih ngaos, jenengan nggih ngaos. Kita sampai pada ayat surat Al-Baqarah nggih. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان. Maka setan itu azalla niku melesetake, kepleset lah ngertos nggih. Kepleset. Maka setan itu memperdayakan, melesetake. Nek basa Jawanipun huma mongko melesetake huma ing Nabi Adam lan Hawa sapa asyaitanu setan anha saking jannah.
fa akhrajahuma mimma kana fi. Kemarin kita membahas terkait wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, mulai dari Allah menciptakan, bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Allah memerintahkan iblis untuk sujud penghormatan, bukan sujud seperti sholat, tetapi sujud penghormatan kepada baginda Adam, kepada Nabi Adam. Tetapi iblis itu tidak mau. Iblis merasa dirinya lebih mulia, dan iblis istakbaro, sombong. Dan ini ada dua penyakit pada iblis, yaitu istikbar, sombong, dan hasud, iri terhadap Nabi Adam alaihi salam. Maka iblis tidak mau untuk memberikan sujud penghormatan kepada baginda Adam, kepada Nabi Adam alaihi salam. Dan iblis kemudian azalla, melesetake, memperdayakan. Fa akhrajahuma mimma kana fih, maka fa akhrajahuma mimma kana fih, maka Allah fa akhrajahuma mimma kana fih, maka kemudian ya Nabi Adam diturunkan di muka bumi. Wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu, dan kami Allah berfirman, ihbitu, turunlah kalian Adam dan Hawa, dan kelak anak turun kalian di muka bumi, ba'dukum li ba'din adu, sebagian dari anak turun kalian terhadap sebagian lain adu. Adu itu permusuhan. Lah ini kenapa Allah telah memaklumatkan, ya, telah memberitahukan bahwasanya kita ini Bani Adam ketika hidup di dunia ini ba'dzukum li ba'dzin adu, sebagian lain terhadap sebagian lain yang sebagian terhadap sebagian yang lainnya saling bermusuhan. Ini penyebabnya apa? Penyebabnya tentunya yaitu li'ihwa'i syaiton, karena tipu dayanya iblis, tipu dayanya syaitan. Karena iblis itu ketika dilaknat oleh Allah, dikeluarkan, diusir, dia berkata, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, tangguhkan aku sampai pada yaumi yub'atsun, pada hari kebangkitan. Kemudian Allah mengiyakan, qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum, engkau akan ditangguhkan sampai pada hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata iblis? Qala fa bima aghwaytani la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Katanya iblis, maka iblis berkata, saya akan menggoda anak turunnya Adam min baini aidihim, dari arah depannya, wa min khalfihim, dari arah belakangnya, wa an aimanihim, sisi kanannya, wa an syama'ilihim, sisi kirinya, wala tajidu aktsarahum syakirin. Maka kita itu akan selalu digoda oleh iblis dan anak turunnya. Fakullu man kana yamuddu silatal qurba bainahu wa baina iblis wa huwa istikbar wal hiqd fayaqa'u fihi.
Maka siapa saja yang memiliki kesamaan di dalam maksiatnya, kesamaan dengan iblis, silatal qurba bainahu wa baina iblis, apa kesamaannya? Yaitu istikbar, sombong, wal hiqd, dan iri, fayaqa'u fihi, maka akan tergoda, maka akan bisa digoda oleh iblis. Tentunya tidak semuanya, karena Allah berfirman, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, sesungguhnya hambaku ini tidak akan bisa engkau goda wahai iblis. Ibadi, hamba itu kalau secara spontanitas kan semuanya hamba, baik orang yang baik maupun orang yang sombong dan lain sebagainya, semuanya itu hambanya Allah. Tetapi maksud daripada hamba yang enggak bisa digoda ini, maksudnya adalah alladzina tahaqqaqu wa marasu ubudiyatahum, yaitu mereka yang benar-benar mewujudkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti itu iblis tidak bisa menggodanya. Orang yang benar-benar mewujudkan penyembahannya kepada Allah, orang yang mengetahui bahwasanya dirinya itu hamba Allah, dirinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini ketika bermaksiat, dia akan menyesali maksiatnya, kemudian dia minta ampun kepada Allah dan dia bertaubat kepada Allah. Karena maksiatnya orang yang seperti ini, maksiatnya tidak maksiat yang disertai istikbar, tidak maksiat yang disertai dengan kesombongan, tetapi maksiat karena dhu'fil insan, karena lemahnya manusia. Maka ketika setan, iblis itu bergembira dengan perbuatan maksiatnya, iblis akan gagal, akan sedih dengan taubatnya. Karena orang yang seperti ini ketika bermaksiat akan menyesal, hancur hatinya, kemudian dia minta ampun kepada Allah, kemudian dia taubat. Para bapak, para ibu, dadosipun dari ayat ini bisa diambil satu pelajaran bahwa silatul qurba, mangkana yamuddu silatal qurba bainahu wa baina iblis wa huwa istikbar wal hiqd fayaqa'u fih. Siapa orang yang punya hubungan qurba, hubungan kesamaan di dalam maksiatnya dengan iblis, apa itu? Yaitu istikbar disertai dengan kesombongan, dan penyebab yang kedua iblis dikeluarkan itu adalah hasud, iri, fayaqa'u fihi, maka dia akan tergoda, akan bisa digoda oleh iblis. Maka maksiatnya orang yang sombong itu tidak akan bisa yurisu istidlalan, tidak akan bisa menyebabkan hancurnya hati, penyesalan, tidak, karena dia disertai dengan kesombongan. Ini yang sangat bahaya. Bisa difahami ya, manusia itu, makhluk itu, manusia itu tidak ada yang maksum kecuali nabi-nabi Allah, kecuali para anbiya. Nah, model maksiatnya orang itu, ada maksiat yang disertai dengan kesombongan. Ini yang sangat bahaya. Ini yang sangat bahaya. Karena apa? Yang seperti ini ketika bermaksiat, di hatinya tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa hancurnya hati, kemudian minta ampun, kemudian bertaubat kepada Allah, tidak. Maka orang yang seperti itu dia punya silatul qurba, maka ada silatul qurba bainahu wa baina iblis, ada kesamaan dengan iblis, yaitu apa? Di dalam istikbarnya. Maka yang seperti itu sulit untuk dia sadar untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang di hatinya ada ibadi, ada ubudiyah, ada keyakinan, dan dia tahu betul bahwasanya dirinya ini hambanya Allah. Hambanya Allah itu tidak mampu apa-apa, tidak bisa apa-apa,
hambanya Allah itu besok akan kembali kepada Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka orang yang seperti ini ketika kepleset maksiat, maka dia akan menyesal, kemudian akan minta ampun kepada Allah, fayatub, kemudian taubat, dan Allah menerima taubatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dawuh, kadzalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Begitulah Allah mengecap itu apa ya? Ya, cap itu ya, menyetempel atas setiap hati yang mutakabbir, hati yang sombong, jabbar. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada seberat dzarrah, ada sedikit min kibr, dari kibir, dari sombong. Faqal rajul, maka sahabat bertanya kepada baginda Rasul, wahai Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu hasanan wa na'lahu hasanatan. Wahai Rasul, seseorang itu menyukai pakaiannya bagus, bajunya bagus, sandalnya bagus. Faqala Rasulullah, maka baginda Rasulullah dawuh, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, mencintai keindahan. Itu bukan sombong seperti itu. Tapi sombong itu al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibir itu menolak kebenaran dan meremehkan, merendahkan manusia. Kalau kita lihat sejarah dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebetulnya orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak mau beriman waktu Rasulullah berdakwah di Mekah, itu bukan karena dia tidak tahu bahwasanya Islam itu agama yang benar. Orang Yahudi, orang Nasrani itu sudah jelas sekali. Bahkan ketika Sayyidah Khadijah, setelah baginda Rasul mendapatkan wahyu di Gua Hira, baginda Rasul pulang, zammiluni, 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 minta untuk diselimuti oleh Sayyidah Khadijah, oleh istri beliau. Kemudian Sayyidah Khadijah langsung bertanya kepada pamannya. Pamannya itu alim Taurah, namanya Waraqah bin Nufail. Kemudian Waraqah bin Nufail langsung tahu, ketika dikasih tahu bahwasanya suaminya seperti ini, ketika itu di Gua Hira dan sebelumnya ada kejadian ini, kejadian itu. Kemudian Waraqah bin Nufail langsung berkata, suamimu kelak itu yang akan menjadi nabi akhir zaman. Karena tandanya itu seperti orang tua mengetahui anaknya. Dari jauh itu sudah tahu itu adalah anak saya. Kalau saya jemput anak saya sekolah itu dari jauh bersama teman-temannya itu saya sudah nengeri, oh iku sing anakku sing iku. Nah itu lebih tahu, karena dalam Taurat jelas sekali keterangannya bagaimana nabi akhir zaman. Tetapi kenapa tidak mau beriman? Istikbar, karena kesombongan. Ghamtul haq, raddul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Pada saat itu di awal dakwah baginda Rasul, yang banyak mengikuti ajakan baginda Rasul adalah dari mustad'afin, dari kalangan yang lemah di dalam finansial, di dalam sosial. Maka orang-orang seperti itu sufaha, dianggap orang-orang yang bodoh dan lain sebagainya. Padahal yang bodoh itu yang tidak mau menerima kebenaran. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita juga, man ta'azama fi nafsihi wahtala fi masyiyatihi laqiyahu wa huwa alaihi ghadban. Siapa orang yang mengagungkan dirinya, merasa dirinya itu agung, merendahkan yang lain,
ikhtala fi masyatihi laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Besok bertemu Allah sedangkan Allah benci, sedangkan Allah marah terhadap orang tersebut. Ada satu kisah di masanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lewat berpapasan dengan orang yang lagi minum minuman yang memabukkan, minuman khamr ya. Dan dia tidak sadarkan diri, ya setengah sadar lah ya. Dia berkata kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, memanggil Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan panggilan yang tidak sopan. Ketika itu beliau bersama santrinya, bersama para muridnya. Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir. Tidak memanggil ya Syekh, ya waliyallah. Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir. Hal Allahu qadir, apakah Allah mampu? Kemudian beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjawab, na'am Allahu qadir, ya Allah qadir. Kemudian dia berkata lagi, ya Abdul Qadir, hal Allahu qadir, apakah Allah mampu? Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjawab, ya Allah qadir. Yang terakhir dia bertanya lagi, hal Allahu qadir, apakah Allah qadir, mampu? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kemudian pingsan. Beliau menjawab, iya Allah qadir, lalu beliau pingsan. Ketika beliau sadarkan diri, para santrinya bertanya, apa yang menyebabkan beliau pingsan? Beliau menjawab, orang tadi yang mabuk tadi bertanya kepadaku, wahai Abdul Qadir, apakah Allah mampu menjadikan aku orang yang taubat, yang berhenti dari minum minuman khamr? Aku jawab, Allahu qadir, Allah maha kuasa. Kemudian dia bertanya lagi, apakah Allah mampu mengampuni dosa-dosaku? Kemudian aku jawab, Allahu qadir, Allah mampu. Kemudian dia bertanya lagi yang ketiga kalinya, apakah Allah mampu menggantikan kedudukanmu menjadi seperti aku dan aku menjadi sepertimu kedudukannya? Maka beliau pingsan. Beliau menjawab, Allahu qadir. Jadi kita semua itu tidak ada yang tahu besok akhir hayatnya seperti apa. Maka ulama-ulama tasawuf itu sering sekali memberikan resep, memberikan obat untuk menghilangkan rasa takabur ini, bahwa setiap ketemu siapapun tidak boleh merasa lebih mulia. Ketika ketemu orang yang lebih sepuh, maka di hatinya harus merasa bahwasanya orang yang sepuh itu tentunya lebih banyak pahalanya dibandingkan kita yang masih muda. Amalnya tentunya lebih banyak. Ketika ketemu anak yang lebih muda, anak-anak, maka kita harus merasa bahwasanya kita yang sudah berumur ini tentunya banyak dosanya. Yang masih anak-anak itu dosanya tidak banyak, lebih banyak kita yang sudah berumur ini. Dan tidak boleh meremehkan. Dan juga di dalam maksiat yang bersamaan dengan maksiat yang disertai dengan istikbar, ini sulit untuk menjadikan sadar. Berbeda dengan maksiat yang disebabkan dengan dhu'aful insan, wa kanal insanu dhu'ifa, dan manusia itu dhu'if. Kemudian ayat selanjutnya, dan ini juga penyebabnya satu lagi, iblis, yaitu hasud. Karena apa? Hasud, iri terhadap Nabi Adam alaihi salam. Nah, penyakit hasud ini juga sangat-sangat berbahaya. Begitu juga di zaman baginda Rasul, mereka itu karena apa? Iri. Loh, kok bisa yang diangkat jadi nabi dari sulbi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail, yaitu dari ibu Sayyidah Hajar. Sayyidah Hajar itu diejek, Sayyidah Hajar itu budak, diejek seperti itu dengan oleh orang-orang Bani Israel. Karena di awalnya banyak para anbiya itu dari Bani Israel. Karena dia ada rasa istikbar dan ada hasud, ada iri, yang menyebabkan tertutupnya hidayah dari hati mereka semua. Ini penyakit yang sangat bahaya.
Resepnya para ulama banyak yang memberikan obat resep buat kita terkait dengan hasud ini. Nomor satu yaitu ketika terjangkit rasa iri, rasa hiqat di dalam hati kita terhadap keluarga, saudara atau tetangga, maka orang yang kita irini ini karena mendapatkan kenikmatan, kita harus memberikan minimal ucapan selamat. Selamat, seperti itu. Nanti cepat akan hilang penyakit tersebut. Atau kalau bisa malah memberikan hadiah kepada orang yang kita ada rasa iri terhadapnya. Kemudian yang kedua harus paham bahwasanya Allah lah yang membagi itu semua. Allah mengunggulkan sebagian daripada sebagian yang lainnya karena ada hikam azimah, karena ada hikmah yang agung yang Allah mengetahui hikmah tersebut sedangkan kita tidak tahu hikmahnya. Maka kita ketika iri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saudara, keluarga, tetangga, maka sejatinya kita tidak ridho terhadap pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu dosa yang besar. Maka kita mengingat penyakit inilah yang menyebabkan iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dua penyakit inilah yang menjadikan silatul qurba, ada hubungan qurba, ada kesamaan di dalam maksiatnya iblis. Maka kita harus benar-benar menjauhi dari istighbar dan dari hiqat ini. Kemudian lanjutan ayat, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin, dan bagi kalian wahai Adam, Hawa dan anak turunmu besok yang tata kasar akan menjadi kasuro, akan menjadi banyak di muka bumi ini. Fil ardi, di muka bumi, mustaqarrun, tempat tinggal, wa mata'. Kalau mustaqar itu tempat tinggal, mata' itu apa-apa yang dibutuhkan oleh kita, oleh manusia. Apa itu ya? Makanan, rumah, pakaian, dan lain sebagainya. Itu ada di muka bumi ini. Lakum, bagi kalian, fil ardi, di bumi ini, mustaqarrun, tempat tinggal, wa mata', dan mata' ilahin, sampai waktu. Hin itu pakai isim nakiroh, maka munakkar, maka itu nakiroh. Nakiroh itu tidak ada yang tahu sampai kapan. Indana, oleh kita, tidak diketahui oleh kita kapan kita berakhir di bumi ini. Tetapi lakinnahu ma'lumun indallah, tapi itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah maha alim, maha mengetahui segala sesuatu. Maka sesungguhnya Allah itu telah mengqadha qadarkan sejak azali bahwasanya tempat tinggal Adam dan Hawa serta anak turunnya itu fauqal ardi, di muka bumi ini. Walimadza kanat tilkal muqaddimat at-tawilah, lalu mengapa kok ada pendahuluan, ada skenario seperti itu, ada muqaddimah yang panjang seperti itu, mulai dari diciptakannya Nabi Adam, kemudian iblis perintahkan untuk sujud penghormatan, memberikan penghormatan, iblis membangkang dan lain sebagainya, hingga akhirnya Nabi Adam diturunkan di muka bumi. Kenapa ada muqaddimah, ada pendahuluan seperti itu? Wa bihadza hikamun azimah, di situ terdapat hikmah yang agung. Karena apa? Lau askanahu ra'san fil ardi, ketika langsung Allah menempatkan Adam di muka bumi tanpa ada muqaddimah, pendahuluan seperti itu, min aina ayya'lam anna iblis sayuhwihim, maka dari mana Adam, Nabi Adam, Sayyidah Hawa dan kita semua anak cucunya ini akan tahu bahwasanya iblis itulah yang kelak akan selalu menggoda kita sampai akhir hayat kita. Dan bagaimana akan tahu bahwasanya sebab daripada iblis tidak menerima perintahnya Allah itu adalah istikbar, kesombongan dan hiqat. Dan juga banyak hikam
Di antaranya lagi yaitu jikalau langsung ditempatkan di bumi, maka dari mana Adam, Hawa dan kita semua itu akan tahu bahwasanya tempat tinggal kita di bumi itu sampai ilahin, sampai pada waktu ditentukan oleh Allah, kemudian kita akan kembali di akhirat selama-lamanya. Apakah kita itu fil jannah au finnar. Kemudian bagaimana kita tahu di sana ada surga, tanpa ada muqaddimah seperti itu. Demikian penjelasan dari para ulama, termasuk diantaranya di tafsirnya Syekh Ramadan Buti. Fal insan la ya'lamu syai'an law askanahu ra'san fil ard. Maka manusia itu tidak akan tahu hal-hal seperti itu jikalau langsung Nabi Adam tanpa ada muqaddimah langsung diciptakan di atas muka bumi ini. Lanjutan ayat, fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Kemudian Nabi wa Adam fatalaqqa nerimo sapa Nabi Adam. Nerimo itu kalau pakai redaksi talaqqa itu menerimanya bisurur wal uns ai biqabulin hasan, menerimanya dengan bergembira, dengan penerimaan yang hangat. Wa karraraha, dan mengulang-ulanginya saking senengnya, itu namanya talaqqa. Lah Nabi Adam ini talaqqa, menerima mir rabbih, dari Tuhannya, dari Allah, kalimat. Lah kalimat ini apa? Di dalam hadis tidak ada keterangannya. Para ulama mencari di dalam hadis lam najidha, tidak nemu. Kemudian para ulama banyak yang mengartikan kalimat ini yaitu kalimat istighfar wastirham, kalimat yang bernilai istighfar, minta ampun, dan istirham, minta belas kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama yang mengatakan kalimat ini adalah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi itu semua sebetulnya tidak ada penjelasan dari hadis, itu adalah penjelasan daripada para ulama. Yang jelas di sini ya kalimat istirham, istighfar. Fataba alaih, kemudian Allah menerima tobatnya Nabi Adam. Maka seakan-akan daunnya Allah fataba alaih, menerima taubat, ini seakan-akan Nabi Adam ini berdosa, bermaksiat, lalu diterima tobatnya. Nah ini perlu difahami bahwasanya an-nahyu min akli hadhis syajarah nahyu irsyad la taklif fala ya'si Adam alaihi salam. Bahwasanya larangan Allah ya terhadap Nabi Adam dari makan hadis syajarah itu nahyu irsyad, larangan petunjuk, bukan taklif. Maka Nabi Adam ini tidak berdosa, tidak bermaksiat secara syariat. Karena apa? Seluruh anbiya itu maksum, dijaga. Seluruh para nabi itu maksumun, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di surga itu tidak ada taklif, tidak ada, ngertos taklif nggih? Taklif itu beban yang harus kita lakukan. Artinya kalau kita di dunia ini ada taklif, kita ditaklif oleh Allah untuk sholat 5 waktu dan lain sebagainya, meninggalkan ini, meninggalkan itu. Jika tidak melakukan maka kita akan durhaka kepada Allah. Di surga itu tidak seperti itu. Maka larangan maupun petunjuk di surga adalah sifatnya irsyad, sifatnya adalah larangan irsyad. Maka maksiat yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut adalah maksiatul lughawiyah, maksiat secara bahasa. Ya apa ya, secara bahasa pakainya maksiat, tapi sebetulnya itu tidak maksiat yang dimaksudkan di syariat itu enggak. Dan taubatnya juga taubatul lughawiyah. Ada sebagian kiai, para kiai yang mengumpamakan seperti ini, seperti misalkan ada tokoh atau ulama lah kok dahar di warung, yang warungnya itu warung yang enggak pantas misalkan. Padahal yang dipakai ma'am itu dari
uang yang halal, lalu yang dipilih makanannya juga makanan yang halal, itu seakan-akan bermaksiat, padahal sejatinya tidak maksiat. Ada yang mengartikan seperti itu, Allahu a'lam. Tapi di dalam tafsirnya Syekh Ramadan Buti jelas sekali, maksiat di situ maksudnya adalah maksiatul lughawiyah, cuma redaksi bahasa. Falaisa hunaka itab, maka tidak ada celaan, maka tidak ada itab. Itu apa? Cela. Maka Nabi Adam tidak dicela. Li'anna taklif huna fil ard, karena taklif itu adanya di muka bumi. Oleh karenanya ayat selanjutnya jelas sekali, Allah mengulang kembali, qul nahbitu minha jami'a, lalu aku berfirman, kami berfirman, Allah dawuh, ihbitu, turunlah kalian semua, Adam, Hawa, dan anak turunnya yang akan menjadi banyak di muka bumi ini. Ihbitu minha jami'a, seluruhnya. Ayat ini diulangi untuk menunjukkan bahwasanya perintah turunnya Adam di muka bumi ini, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk turun di muka bumi ini, la bisa babi annallaha qad ghadiba alaih, tidak sebab karena Allah murka terhadap Nabi Adam, tidak karena maksiat Nabi Adam yang secara makna syar'i, tidak, tetapi turunnya ini hadza qada'ullah, ini adalah qada'ullah wa qadaruhu fil azal. Oleh karenanya falidzalika bil jami', maka di sini redaksinya langsung jami'ah semuanya, karena memang yang akan memakmurkan muka bumi ini adalah keturunanmu wahai Adam. Kemudian dikuatkan lagi, fa imma ya'tiyannakum minni, ay fa ya'tiyannakum minni, ma litakid, maka jikalau datang dariku, dari Allah, huda, petunjuk itu maksudnya adalah mumatsilatun fir rusul wa kutubihim, Allah memberikan anugerah dengan diutusnya para rasul dan kitab-kitab samawi, itu petunjuk dari Allah. Maka ketika ada petunjuk, maka ambil petunjuk itu. Kitab-kitab samawi itu ya kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, tetapi tentunya sebelum ada tahrif wa tahyir, sebelum ada penyelewengan dan perubahan terhadap kitab-kitab tersebut. Karena kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur sekarang sudah ada penyelewengan dari mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab, mereka-mereka yang yashtarunal dhalalah, yang yashtarunal akhirah, yang menjual akhiratnya dengan sedikit kenikmatan duniawinya. Al-Quran dijaga sampai akhir zaman. Maka barang siapa, faman tabi'ah hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim, kita semua ini anak turunnya Nabi Adam, di sini sudah jelas sekali. Maka fannasu yahtadun wa ba'dhuhum yu'ridun, maka manusia itu ada yang mau mengikuti petunjuk, mau mengambil hidayah, ada juga yang justru yu'ridun, berpaling dari hidayah tersebut, tidak mau menerima hidayah tersebut dengan istikbar, dengan haikat dan lain sebagainya. Barang siapa yang menerima, mengambil hidayah, mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim, maka tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegelisahan, tidak ada rasa takut baginya terhadap apa yang akan terjadi, walahum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih terhadap yang sudah dilewati. Maka ini merupakan busyra kabir, kabar gembira yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengikuti petunjuk Allah, takwa kepada Allah, berusaha untuk takwa kepada Allah, ketika terpeleset tidak disertai dengan kesombongan karena lemahnya dari sisi manusia, kemudian tentunya dia akan menyesali, kepeleset lagi menyesali, kemudian dia bertaubat kepada Allah, istighfar, pleset lagi, dia menyesali lagi, matanya sudah berusaha dijaga, kepleset melihat hal yang haram, dia tentunya kalau tidak istighfar akan menyesal.
karena tidak disertai dengan istikbar dan seterusnya begitu. Orang-orang yang seperti itu tahaqqaqal ubudiyah, dia merealisasikan, mewujudkan penghambaannya kepada Allah, dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang seperti itu diberi kabar oleh Allah, kabar gembira, dia tidak ada rasa takut terhadap yang akan datang. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla tahzanu, ya, wa absyiru bil jannah. Karena apa? Tempat kembalinya besok di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak menyesal. Dia tidak bersedih ketika meninggalkan apa yang ia miliki di muka bumi ini. Ia meninggalkan harta bendanya ketika sowan kepada Allah, dia tidak sedih karena tahu bahwasanya kita ini miliknya Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Fahada busyra kabir, maka ini adalah kabar gembira yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Saya simpulkan dari dua ayat ini bahwa ada beberapa hal. Nomor satu, silatul qurba bainahu wa baina iblis adalah istikbar wal hikat. Ini saya ambil dari tafsirnya Syekh Ramadan Buti. Saya belum punya kitabnya, tetapi sekarang alhamdulillah bisa kita peroleh lewat download lewat online. Itu banyak sekarang, itu ada manfaatnya, tergantung penggunaannya. Jadi silatul qurba antara bainahu wa baina iblis adalah istikbar. Mangkana yamudu silatal qurba bainahu wa baina iblis wa huwa istikbar wal hikat fayaqau fih. Kemudian yang kedua perlu kita fahami bahwasanya diturunkannya Nabi Adam di muka bumi ini tidak karena Allah murka terhadap Nabi Adam, tidak karena Nabi Adam itu berdosa, karena para anbiya itu ma'sumun, dijaga, tapi itu sudah qada'ullah wa qadaruhu fil azal, bahwasanya skenarionya seperti itu. Dan di situ ada hikmah yang agung yang telah kita bahas bersama-sama, yaitu diantaranya agar kita tahu bahwasanya iblis itulah yang akan selalu menggoda kita sampai akhir hayat kita. Di sana ada surga dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yang bisa kita fahami dari dua ayat ini, bahwasanya barang siapa yang mengambil petunjuk dari Allah, maka la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan manusia itu ada yang mau mengambil petunjuk, ada yang justru berpaling dari menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa, semoga ada manfaatnya bagi diri saya sendiri, semoga Allah selamatkan diri kita dari sifat kibir, sombong, yaitu merendahkan yang lain, dari sifat hasud, dan semoga kita semua kelak dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala nabiyyika wa ala alihi wa sahbihi bi'adati ma yaliku bikamalillah wa kama yaliku bikamali. Allahumma ya Allah, anta khalaqtana, engkau yang menciptakan kami, wa anta tuhdina, dan engkau yang memberikan hidayah kami, wa anta tut'imuna, dan engkau yang memberikan makan kepada kami, engkau yang memberikan rezeki kepada kami, wa anta tuhyina, dan engkau yang menghidupkan kami, wa anta tumituna, dan engkau yang mewafatkan, yang mematikan kami. Maka ya Allah, amitna ala dinil Islam, wafatkanlah kami, matikanlah kami dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, kelak bisa berkumpul kembali bersama kekasih-kekasih engkau ya Allah. Allahumma ghfir lana, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami zalim terhadap diri kami, faghfir lana, maka ampuni kami, warhamna, belas kasihanilah kami, wa'fu anna wa tajawaz an sayyiatina, lewati kesalahan kami, wastur uyubana, tutup aib-aib kami, wa alif baina qulubina, dan persatukan hati kami, lembutkanlah hati kami untuk bersama-sama mensyiarkan agama engkau ya Allah, mensyiarkan syariat-syariat engkau ya Allah.
wa amitna ala dinika ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ya Allah, kami memohon ridhamu dan surgamu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu ya Allah, min sakhatika, dari murkamu, wan nar, dan dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina. Amin. فإذا وفقت فمن الله وإذا أخطأت فمني والله ورسوله منه بريئان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.